kita akan langsung berbincang dengan pengamat ekonomi melalui sambungan Zoom. Sudah tersambung Ibu Afiliani. Ibu Afiliani, selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, Ibu Afiliani, salah satu tema yang dibahas dalam KTT G20 ya ini mengenai food security terkait pengamanan pasokan pangan begitu. Inisiatif pendanaan ketahanan pangan global dan juga inovasi dalam ruang ketahanan pangan. Nah, apa yang menjadi catatan Anda, Ibu Afiliani, sehingga isu ini menjadi salah satu materi pembahasan KTT G20? Ya, yang pertama adalah selama pandemi hampir semua negara itu mengalami pembengkakan dalam anggaran ya, sehingga ini juga menjadi satu penyebab. Yang kedua, kemiskinan cenderung meningkat ketika kondisi pandemi itu juga memperparah masyarakat di seluruh dunia. Jadi kemiskinan bukan di Indonesia tapi hampir seluruh dunia. Nah, yang ketiga, adanya perang Ukraina ini dengan Rusia ini memperparah kondisi masyarakat karena harga pangan cenderung meningkat akibat terjadi shock terhadap supply pangan. Akibatnya harga naik sedangkan masyarakat kemiskinannya tinggi dan ini akan menyebabkan ke depan kemiskinan itu tambah meningkat. Nah, yang keempat, hampir semua negara sekarang mencoba untuk mengamankan dirinya masing-masing sehingga meningkatkan ekspor itu dikurangi atau penurunan terhadap ekspor karena mereka ingin mengamankan pangannya gitu. Nah, akibatnya harga juga mengalami kenaikan. Nah, yang kelima adalah saat ini di mana ketika Amerika juga melakukan yang namanya tapering off, maka mereka menaikkan suku bunga dan inflasi juga meningkat, maka cenderung ini juga menjadi pemicu karena nilai tukar kita atau nilai tukar rupiah terhadap US dollar mengalami pelemahan. Nah, akibatnya harga pangan tidak bisa diselesaikan. Nah, oleh karena itu ajakan ini diharapkan agar masing-masing negara itu tetap mau bekerja sama untuk saling memenuhi kebutuhan. Karena tidak mungkin satu negara itu bisa memenuhi kebutuhannya sendiri ya. Nah, saya melihat untuk Indonesia khususnya adalah sebenarnya ini adalah momentum baik buat kita untuk melakukan yang namanya kemandirian pangan, di mana antar daerah yang selama ini tidak pernah bekerja sama untuk memenuhi pangan terjadi surplus di satu daerah dan terjadi defisit di satu daerah yang lain, saat inilah bagaimana cara bisa memenuhi. Dan itu kelihatan sekali ketika terjadi supply shock ya, maka masyarakat mulai tergerak untuk melakukan hal ini. Dan akhirnya yang bisa kita lihat, kita sudah mengalami deflasi di bulan lalu ya, sehingga saya melihat akan terjadi kestabilan harga pangan apabila kita bisa terus-menerus bergandeng tangan untuk memenuhi ketahanan pangan sendiri. Karena apa yang disampaikan Pak Jokowi ini akan sulit untuk dilaksanakan karena setiap negara punya kebijakan di dalam menentukan negaranya masing-masing. Jadi menurut saya, kalaupun himbauannya bagus, tapi kita sendiri sebagai Indonesia harus melakukan langkah-langkah untuk kemandirian pangan. Itu yang saya lihat. Oke, nanti juga kita akan membahas lebih jauh terkait dengan sebenarnya apa deklarasi apa yang kita harapkan dari KTT G20 ini terkait dengan ketahanan pangan dunia. Sesaat lagi kita akan bahas dengan Ibu Afiliani, tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, Anda masih di Breaking News Metro TV, kita kembali berbincang dengan pengamat ekonomi Afiliani. Ibu Afiliani, tadi sempat kita melihat bagaimana Presiden Joko Widodo membuka pertemuan sesi ketiga KTT G20 terkait dengan digital ekonomi. Nah, bagaimana digital ekonomi ini berkontribusi terhadap ketahanan pangan? Apakah memang dengan menerapkan sistem pertanian cerdas itu akan dampaknya akan sangat signifikan terhadap ketahanan pangan dunia? Ya, itu betul sekali ya, karena selama ini sebenarnya kita kan masih menggunakan pertanian secara tradisional. Tapi dengan digital ekonomi sebenarnya tidak hanya faktor distribusi saja, tapi faktor produksi pun sebenarnya bisa memanfaatkan digitalisasi ini untuk efisiensi dan produktivitas, sehingga informasi antar daerah itu bisa diperoleh, akibatnya kita bisa menentukan harga kita bisa ditentukan dengan baik dibandingkan selama ini kita tidak pernah tahu mana yang shortage, mana yang kelebihan yang mengakibatkan secara hukum ekonomi harga menjadi tidak bisa stabil. Nah, jadi ini juga bisa nantinya untuk menstabilkan tingkat harga di mana digitalisasi ini bisa menjadi pusat informasi antar daerah
ya. Nah, yang kedua adalah produksinya. Nah, yang ketiga adalah distribusi. Nah, distribusi ini juga selama ini menjadi kendala karena distribusi di satu tempat dengan tempat yang lain itu juga membutuhkan transportasi yang berbeda-beda. Nah, ini juga akan mampu nantinya pemerintah melihat mana yang memang harus dibangun infrastruktur agar distribusi ke semua daerah ini mempunyai harga yang sama gitu. Jadi menurut saya ini harus dimanfaatkan digitalisasi ini untuk produksi, distribusi maupun terkait dengan digitalisasi itu sendiri antar daerah ya sebagai informasi. Sehingga saya melihat hal ini akan membuat ke depan harga pangan di dalam negeri sendiri itu bisa terpenuhi ya, bahkan mungkin kita bisa ekspor gitu. Nah, yang menjadi problem sekarang terkait dengan pangan adalah memang apabila masuk ke suatu negara ya terutama adalah Indonesia itu selalu banyak syarat-syarat yang memang sulit dipenuhi. Nah, ini yang oleh Pak Jokowi juga dimention bahwa negara-negara ini juga harusnya saling bekerja sama, tidak mempersulit satu negara ke negara yang lain ya. Jadi memang standarisasi kalau kita lihat setiap negara itu beda-beda ya. Akibatnya memang hasil ekspor kita itu tidak bisa masuk ke berbagai negara karena persyaratan dari setiap negara itu berbeda-beda. Nah, mungkin ini juga perlu adanya standar internasional yang bisa dipenuhi oleh semua sehingga antar negara bisa memenuhi pangan dengan negara lain. Karena tidak mungkin kita produksi semua pangan, tapi justru antar negara pun kita juga bisa bertukar terkait dengan masalah pangan ya. Nah, yang ketiga masalah dana yang juga dibicarakan ya. Dana yang digunakan untuk mengentaskan kemiskinan ini adalah terutama memang masalah pangan ya. Masalah pangan itu menjadi masalah penting untuk mengurangi satu kemiskinan ya. Dan yang kedua juga terkait dengan kesehatan. Itu sih. Oke, baik. Lalu dalam pertemuan dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Presiden Jokowi sempat menyinggung adanya diskriminasi perdagangan atas produk-produk Indonesia. Nah, menurut Anda seperti apa bentuk diskriminasi tersebut? Apakah berpengaruh secara signifikan terhadap kerjasama multilateral Indonesia? Ya, tentu saja karena memang dengan Eropa ini kita punya masalah terkait dengan sawit kita ya. Sawit kita itu dianggap tidak memenuhi kualitas terkait dengan masalah lingkungan sehingga memang sempat terjadi penolakan gitu ya. Dan ini kan merugikan Indonesia karena selama ini ekspor terbesar Indonesia adalah justru CPO. Makanya ini disampaikan Pak Jokowi terkait dengan kasus yang pernah kita hadapi gitu. Nah, maka tadi saya katakan di yang sebelumnya maka harus ada standar nasional yang sama. Karena kalau tidak sama, jadi kadang-kadang mengada-ada gitu ya untuk menolak masuknya barang. Dan kita pernah hadapi itu khususnya adalah terkait dengan CPO. Padahal sebenarnya kalau dilihat di Indonesia sendiri sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang diinginkan gitu. Tetapi kan susah. Kalau sudah dituduh itu kan menjadi sulit gitu ya. Makanya tadi saya katakan bagaimana sekarang standar itu menjadi standar internasional. Jadi semua negara itu punya standar yang sama. Nah, saat ini belum. Setiap negara itu memang ingin segala sesuatunya itu dipenuhi oleh sendiri sehingga kalau ada negara yang masuk dengan harga yang lebih murah itu mereka kadang-kadang juga menolak dengan cara berbagai syarat yang menyulitkan gitu. Nah, dengan adanya standar internasional yang menurut saya untuk berbagai produk ini sangat bagus untuk menstandarisasi semua negara sehingga tidak ada lagi penolakan-penolakan. Oke. Sejak pembukaan KTT G20, Presiden Jokowi sudah menegaskan dari awal jangan pernah menyepelekan pupuk begitu ya, Ibu Afriani. Ketersediaan pupuk sebagai bentuk menjaga kestabilan kebutuhan bahan pangan terutama bagi 48 negara berkembang kini kan menjadi perhatian khusus di tengah kondisi krisis ekonomi dan juga ancaman krisis finansial yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2023. Nah, jika ditelaah lebih lanjut, berbagai metode pertanian modern juga banyak sebenarnya dilakukan sebagai bentuk alternatif pemenuhan bahan pokok pangan. Menurut Anda apa yang menjadi penyebab transfer teknologi ini terkesan lambat diberlakukan? Ya, betul sekali bahwa pupuk ini segera harus ditransfer teknologinya. Kenapa? Karena pupuk itu menggunakan hampir 70% itu adalah bahan yang terkait dengan gas ya. Sehingga sekarang kan kita sedang masalah juga dengan kebutuhan gas ini bukan hanya untuk pupuk tapi juga untuk kepentingan
listrik kan gitu ya, sehingga ini juga menjadi kendala. Nah, oleh karena itu bagaimana menjadi modern yang sekarang itu larinya adalah kepada semacam hidroponik ya, kemudian berbagai cocok tanam yang sekarang sudah mengalami perubahan. Nah, memang ini harus berubah. Jadi kita tidak bisa lagi tergantung hanya kepada pupuk, tapi bagaimana teknologi itu harus berubah. Dan ini kita memang masih jauh ketinggalan ya menurut saya. Apalagi di Indonesia, skala pertanian kita tuh terlalu kecil-kecil sehingga belum terjadi yang namanya korporatisasi ya, di mana ketika itu menjadi economic of scale, maka satu harga bisa lebih murah ya, yang kedua adalah produksi bisa lebih banyak. Nah saat ini memang kita masih skalanya UKM. Nah ini yang kelihatannya perlu ada perubahan bisnis model, karena dengan adanya perubahan bisnis model bisa ada dua keuntungan. Keuntungan pertama, kalau skala lebih besar harga lebih bisa dikendalikan ya, dan kita mungkin ekspor juga bisa punya daya saing. Yang kedua bisa menghidupi petani lebih sejahtera, karena di Indonesia ini kemiskinan itu yang paling banyak justru di level pedesaan, dan itu adalah petani gitu ya, di mana harga atau nilai petani itu rendah, padahal kalau kita lihat harga naik tapi petaninya tetap miskin. Nah, ini yang mungkin juga menurut saya harus dirubah bisnis model dari pertanian kita, sehingga ke depan selain mandiri pangan kita bisa meningkatkan daya beli daripada petani yang jumlahnya hampir 35 juta, sama dengan angka kemiskinan kita. Oke, baik. Lalu Ibu Afiliani, terakhir mungkin dari 4 fokus yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, salah satunya adalah G20 dapat menjadi katalis pemulihan ekonomi yang inklusif di tengah sulitnya kondisi global saat ini. Sementara kan saat ini sejumlah negara memberlakukan proteksi produk pertanian dalam negeri sebagai bentuk ketahanan pangan mereka juga. Nah, bagaimana G20 ini dapat menjangkau negara produsen tersebut, dan apakah dorongan untuk membuka keran perdagangan antar negara dapat terbuka secara penuh setelah KTT G20 ini? Baik, jadi G20 ini kan menguasai 80% PDB dunia ya. Jadi sebenarnya kenapa menjadi katalisator? Karena dengan 20 negara ini berbuat sesuatu buat dunia ini, itu akan menggerakkan yang lain. Di mana ini 80%, yang lain itu walaupun jumlahnya banyak tuh hanya 20% gitu ya. Nah, memang multilateral ini kadang-kadang banyak kesulitannya. Seringkali terjadi komunike, tapi dalam kenyataan di lapangannya sering mereka tetap memperhatikan negaranya masing-masing gitu. Jadi memang pada akhirnya bilateral itu yang lebih cocok sih sebenarnya gitu ya. Karena kalau bilateral itu lebih kepentingan win-win daripada kedua belah pihak. Maka kalau kita lihat di acara ini, Presiden Jokowi juga melakukan bilateral dengan beberapa negara. Nah ini menurut saya sih bagus gitu ya. Karena dengan bilateral itu biasanya lebih bisa diimplementasikan dibandingkan multilateral gitu. Nah oleh karena itu, tapi tetap di dalam multilateral ini mungkin pengentasan kemiskinan itu harus menjadi fokus utama, karena kemiskinan ini ada hubungannya dengan masalah pangan ya. Kenapa? Karena kemiskinan ini akan menimbulkan instabilitas dari negara dan unrest ya. Dan ini berbahaya bagi keamanan negara itu sendiri. Nah, jadi ini memang perlu digemakan terkait dengan pengentasan kemiskinan dan kestabilan pangan yang selalu berkaitan, agar dunia ini memang lebih damai, bukan karena kesenjangan yang makin tinggi gitu. Nah ini yang saya rasa perlu dilakukan kampanyenya terkait dengan pengentasan kemiskinan ya, kemudian masalah pangan. Nah bagaimana supaya ini bisa diimplementasikan? Maka di dalam komitmen ini memang harus dibicarakan pada level level di bawahnya, apa yang memang bisa dikerjasamakan untuk pangan, karena setiap negara akan memiliki fungsi atau ekspor yang berbeda-beda, sehingga itu bisa saling memenuhi kebutuhan dari suatu negara. Oke, nanti kita akan lihat komunikasi ataupun kesepakatan seperti apa yang terjadi dalam KTT G20 ini terkait dengan digital ekonomi, apakah bisa berkontribusi langsung secara penuh terhadap ketahanan pangan dunia. Terima kasih Ibu Afiliani, pengamat ekonomi, sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV.